dari tulis juga merupakan turunan dari transaksi dan revaluasi yang terjadi di pasar keuangan. Sedangkan profit itu berasal dari pencocokan antara pengeluaran juga pendapatan serta perubahan modal dalam suatu periode. Boleh di next. Nah, seiring berjalannya waktu tuh metode perhitungan pada kapital dan juga profit memiliki beberapa perubahan dan juga perkembangan hingga saat ini. Nah, hasilnya tuh kalau ada beberapa pengukuran atas kapital dan juga profit. Contohnya tuh misalnya ada metode pengukuran historical cost, terus ada financial dan juga ada fair value. Nah, kini dengan adanya peraturan dan standar internasional yaitu ini IAS atau International Accounting Standard nomor 39 dan juga IASB atau itu dari Australia. Itu menjelaskan mengenai instrumen finansial. Nah, ini ada yang pertama bahwa pengukuran laba dan pengakuan pendapatan harus dikaitkan dengan pengakuan tepat waktu atau timely. Nah, selanjutnya ada measurement issues for auditor atau mungkin permasalahan pengukuran bagi auditor. Tadi kan udah disebut juga yang pertama nih ada entitas yang memilih metode penilaian yang berbeda-beda tiap tahunnya. Nah, tadi kan aku udah jelasin juga ada berbagai metode penilaian dan asumsi yang digunakan. Nah, di sini auditor harus memastikan bahwa perusahaan memilih metode penilaian yang konsisten, gak ganti-ganti setiap tahunnya sehingga metode penilaiannya itu sama gitu setiap tahunnya. Terus yang kedua, ada penggunaan fair value yang menyulitkan auditor karena harus mengumpulkan bukti pada setiap perkiraan manajemen. Nah, maksudnya tuh gimana sih? Jadi misalnya jika perusahaan menentukan profitnya dengan cara mencocokkan transaksi revenue sama expense-nya, auditor kan bisa lebih mudah gitu menelusuri kebenaran dan mengumpulkan bukti-bukti yang tepat. Namun karena kini adanya standar internasional yang mengharuskan lebih fokus menggunakan fair value, auditor sedikit kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Misalnya kayak pengakuan kapital kan berdasarkan tiap perubahan nilai wajar aset dan juga liability yang saat itu terjadi. Nah, maka dari itu auditor harus lebih menelusuri kebenaran-kebenaran dan juga mengumpulkan bukti-bukti transaksi dengan tepat. Jadi dari sini perusahaan tuh harus lebih memilih metode penilaian yang secara konsisten dan juga tepat sesuai dengan perusahaannya. Kemudian menggunakan asumsi-asumsi yang beralasan dan juga menggunakan data-data yang valid sehingga auditor bisa mudah dengan melakukan pekerjaannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Baik, terima kasih. Terima kasih ya, cukup lengkap, per poin dijelaskan, tidak ada yang terlewati. Jangan lupa nanti habis perkuliahan dikirim email ya sebagai tugas membuat pengganti paper ya. Halo. Iya. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik. Sebelum kita diskusi, saya akan garis bawahi dulu ya. Apa pentingnya measurement in accounting? Tadi sudah dijelaskan, kita harus paham dulu sih apa sih pengukuran itu. Kalau kita lihat di dalam akuntansi, khususnya laporan keuangan saja, akuntansi keuangan, maka angka-angka atau informasi yang disampaikan itu kan berbentuk kuantitatif, betul nggak? Ya,
Dan informasi yang dihasilkan dalam bentuk kuantitatif itu tidak lain adalah hasil dari suatu proses pengukuran. Gitu ya. Bisa dipahami. Ya. Jadi sebelum paham dulu measurement ini pakai value yang mana yang tepat di dalam akuntansi, kita harus paham dulu bahwa proses pengukuran ini digunakan dalam setiap activity kita ya, di dalam riset, ya, di dalam apalagi dalam pelaporan keuangan itu proses pengukuran itu menjadi penting. Karena kalau salah ya nggak bisa dipercaya, nggak reliable hasilnya itu. Nah, jadi kalau tadi dikatakan bahwa definisi pengukuran itu saya lebih cocok dengan definisi bahwa yang namanya pengukuran itu adalah mapping ya, mapping atau pemetaan suatu fenomena ya atau objek atau peristiwa dengan angka. Jadi kalau di sebelah kiri itu ada set fenomena atau set objek, di sebelah kanan itu ada kumpulan angka-angka. Bagaimana mappingnya itu secara tepat menurut aturan tertentu dan hasil pengukuran itu memberikan makna gitu ya, memberikan makna. Nah, misalnya di sebelah kirinya ada peristiwa apa misalkan pembelian barang dagangan. Maka yang dimappingkannya itu di dalam akuntansi bukan frekuensinya 3 kali, 4 kali, bukan seperti itu gitu ya. Tapi dikuantifisir dengan satuan moneter. Kan gitu ya. Sehingga memberikan makna. Nah, maknanya seperti apa gitu ya. Hasilnya itu. Ya. Apakah hanya sebagai pelabelan saja? Apakah angkanya itu merupakan suatu pemeringkatan gitu ya atau suatu pengklasifikasian berbentuk pengintervalan, maknanya seperti makna interval atau bagaimana gitu ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan dengan aturan tertentu. Jadi memappingkan ya suatu fenomena dengan angka dan aturan tertentu. Kalau kita ngelihat dari perspektif waktu, di dalam akuntansi itu kita memappingkannya mau ke perspektif waktu yang mana, angka yang mana kan gitu ya. Angka yang lalu kah, past value, dalam hal ini proksinya adalah historical cost, atau nilai present value, ya, atau nilai sekarang, atau yang diwakilkan dengan fair value, atau future value, dengan cara mendiskontikan suatu nilai tertentu dalam waktu tertentu berapa tahun dan dengan tingkat return atau tingkat bunga berapa kan gitu kan, future value kan gitu ya, menilai dengan present value itu artinya gini, berapa nilai sesuatu dinilai saat ini ketika dia 5 tahun yang akan datang ditarik ke sini gitu kan ya. Itu kan banyak misalnya untuk proyek-proyek jangka panjang gitu kan seperti itu. Kalau untuk tangible asset ya kita proksinya kalau present itu current itu yang saat ini tuh kita dengan fair value gitu ya, dengan nilai pasar lebih sekarang. Nah sebelum kita pengaplikasian instrumen dalam akuntansi serta kelebihan dan kekurangannya seperti apa tiap pengukuran yang nanti diperdalam di chapter 6. Sekarang kita harus tahu dulu apa sih tadi definisi pengukuran sudah, jenis-jenis hasil pengukuran itu menghasilkan makna seperti apa misalnya. Tadi sudah dijelaskan dengan jelas sekali ya nominal. Jadi kalau nominal itu ya sifatnya ketika kita memappingkan suatu angka itu hanya pelabelan saja. Ya, pelabelan saja misalkan pemain sepak bola nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 11 gitu ya. Nomor berapa gitu. Tapi kan hanya label saya bukan berarti nomor 7 itu lebih bagus dari nomor 11 atau nomor 12 gitu kan, enggak seperti itu, hanya label saja. Tadi dicontohkan laki 1, perempuan 0 gitu ya, gitu kan, seperti itu. Itu yang
oh 1 teh kurus, 5 teh gendut. Oh jadi 5 itu ya lebih lebih besar gitu ya bobotnya daripada 1 gitu. Kadang-kadang sering selalu. Nah, gitu kan lalu kita kasih mappingkan seperti itu. Atau kalau di dalam akuntansi ya ordinal itu apa ya? Oh, tingkat ROI misalkan ini sekian sampai sekian. Maka kategorinya apa gitu ya. Nah, itu nanti juga akan menjurus kepada interval. Kalau interval itu sama seperti ordinal maknanya, tetapi kita memberikan suatu jarak yang sama sehingga kita bisa melakukan aritmatika. Oh, ini 2 kali lebih panas, lebih dingin seperti IPK gitu ya. Dari sekian-sekian memuaskan ini. Tapi bukan berarti yang 275 itu lebih pinter dari yang 0,75 dari 2 misalkan gitu ya. Gitu ya. Jadi sama seperti ordinal tapi dibuat jarak yang sama dan memberikan makna tertentu. Ya, memberikan makna tertentu. Kemudian tadi yang kalau rasio sih jelas ya. Rasio mah di dalam akuntansi itu hasil pengukurannya hasil dari rasio ya. Dari kali bagi tambah kurang gitu ya, itu semua aritmatika dioperasikan dengan skala-skala rasio seperti itu. Angka laba, angka ini itu adalah angka-angka rasio. Nah, yang terpenting lagi apa ya tadi? Oh iya, jenis pengukuran. Nah, tadi ada fundamental, ada derived measurement. Nah, di dalam akuntansi itu hasil pengukurannya ya tentu hasil pengukuran yang sifatnya tidak langsung ya, yang disebut dengan derived measurement. Jadi yang akan tergantung kepada variabel yang lainnya. Yaitu kalau menurut saya hasil kali, hasil bagi, ya, kali bagi kurang. Atau kalau di dalam akuntansi, kalau kita mengukur laba misalkan, maka kita kan bisa mengukur dulu revenue-nya berapa, expense-nya berapa, atau kita bisa mengukur berapa net asset-nya, misalkan kan laba itu berapa modal atau equity-nya, equity akhirnya berapa, betul nggak? Equity akhir berapa, equity awal berapa, kemudian equity itu tergantung dari asset dan liability, kan gitu kan, equity itu net asset kan, asset dikurangi liability. Nah jadi itu derived measurement di dalam akuntansi itu seperti itu. Jadi tergantung dari variabel yang lainnya. Misalkan kita mengukur laba akan tergantung berapa modal akhirnya, berapa modal awalnya, bagaimana mengukurnya. Kemudian kalau modal itu juga kan terdiri dari variabel yang lain, yaitu berapa asetnya, nilai asetnya, berapa liability-nya. Aset ini juga bisa diukur dengan value yang macam-macam, kan gitu kan. Nah ini bagaimana, sehingga di dalam akuntansi itu kadang-kadang juga digunakan pengukuran yang berbasis pada Fayet gitu ya, yaitu kesepakatan. Karena tidak ada teori yang pasti, semuanya bisa gitu menggunakan nilai pengukuran itu tanpa ada teorinya. Misalnya ketika kita mengukur income tadi, modal awalnya berapa, modal akhirnya berapa, bagaimana mengukur modal, bagaimana mengukur aset, bagaimana skalanya, kalau skalanya konstan, skalanya nominal, itu akan menghasilkan bermacam-macam pengukuran angka laba gitu ya. Tergantung alatnya pakai apa ngukurnya. Pakai meteran kah gitu ya? Pakai depaan tangan atau pakai alat yang canggih itu sekarang yang tinggal tek gitu ya, pakai sinar laser itu. Tapi hasilnya itu harus sama gitu. Makanya perlu tadi ditetapkan batas toleransinya. Kalau kita kan standar deviasinya ya itu berapa, sehingga dikatakan pengukuran itu akurat. Ya, jadi hasilnya itu benar nggak ruangan itu sekian meter. Mau pakai apapun alatnya, hasilnya harus menunjukkan yang sama gitu. Sehingga alat itu dikatakan valid untuk mengukur tadi. Karena memang banyak kesalahan dalam pengukuran itu
akan tergantung, tadi disebutkan ya, tergantung pada instrumennya ya, pada alat pengukurnya dan juga kepada orangnya gitu ya. Kadang-kadang pengukuran itu, dalam mengukur itu kadang-kadang suka tergantung pada si pengukurnya karena ada unsur subjektivitasnya. Sama ketika kita mengukur, menaksir current value suatu aset, suatu kebun sawit atau suatu biological asset. Tolok ukur untuk mengukur kebangkrutan misal ya. Kemudian juga lingkungan ya, benar ya tadi kalau saya mengukur karena faktor lingkungan tuh begini, mau mengukur cuaca misalkan kadang-kadang mendung itu kan mengganggu gitu ya. Gitu, mengukur curah hujan tapi kadang-kadang daerah ini panas sekali gitu, gimana gitu. Kadang-kadang ini cedem atau bagaimana seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi yang penting ya, atribut ya ada subjektivitasnya ya kadang-kadang. Yang penting adalah reliable measurement tadi. Nah, jadi kalau dalam suatu pengukuran, misalkan kalau dalam akuntansi kita mau mengukur apapun ya, mau melaporkan cash sekian, piutang sekian, prepaid insurance ya, instrumen-instrumen keuangan ya, seperti investasi, utang jangka panjang, equity, ya, semua pos yang dilakukan dalam laporan keuangan ya, mau aset berwujud tidak berwujud itu harus benar menggunakan metode yang mana gitu ya, menggunakan metode yang mana gitu. Karena ya sekali metode pengukuran digunakan, memang itu harus konsisten gitu kalau di dalam akuntansi, dan ini merupakan tantangan bagi akuntan. Jangan sampai misalkan istilahnya kalau misalkan diperiksa oleh akuntan A, hasilnya ini dalam laporan keuangan contoh lainnya itu kan hasil proses pengukuran. Hasilnya akan berbeda dengan akuntan B. Misalkan, berarti itu ada yang salah di dalam salah satu aspek measurement-nya ya, di dalam informasi atau di dalam instrumen-instrumen keuangannya ada yang salah. Misalkan kata akuntan A, ininya garis contoh sederhananya. Ini tuh hasilnya sekian, tapi ini menurut akuntan yang ini kok beda gitu ya. Sehingga yang ini dinyatakan bangkrut, yang ini dinyatakan illiquid, yang ini tidak sehat, yang merupakan sehat misalkan. Atau apalagi sampai kata akuntan A ini adalah disclaimer, tapi kata akuntan B ini adalah qualified misalkan, opininya misalkan. Itu kan opini itu kan hasil dari proses pengukuran laporan keuangan kan, menentukan dari kualitas laporan keuangan, kualitas auditnya. Nah, jadi tantangan bagi auditor benar ya, bagaimana dia meyakinkan bahwa alat pengukuran yang digunakan oleh klien auditi ini adalah tepat gitu ya. Karena tadi dijelaskan kadang-kadang entitas itu atau perusahaan itu menggunakan metode yang berbeda-beda ya. Karena pasti sesuai dengan harapannya kan, karena juga keleluasaan yang diberikan oleh standar akuntansi untuk memilih ya.
Di samping ada faktor subjektivitasnya ya, judgment tadi ya. Apalagi ketika kita mengaplikasikan fair value tadi ya untuk kebun sawit misalkan. Kita nilai tinggi sekian, tetapi pas diperiksa ada faktor lingkungan, ada hama, ada badai, sehingga nilai yang tertera di laporan keuangan itu menjadi kadang-kadang kecil, menjadi nihil, nggak segitu gitu kan ya. Tidak seperti itu. Nah, ini ada risiko ya, ada risiko. Nah, ini bagaimana sih akuntan itu bisa seperti itu? Karena di dalam pengukuran yang terpenting benar ya, datanya harus valid, asumsinya beralasan dan tepat dan konsisten. Seperti kita mau mengukur nilai sekarang present value dari suatu sumber daya, misalkan memberikan manfaat 10 tahun yang akan datang, berapa sih nilai sekarangnya? Nah, kita kan harus mengkonversikan ke dalam arus kasnya yang tepat. Ya, misalkan mesin ini punya umur ekonomi 10 tahun, berapa sih nilai sekarangnya? Jadi kita menaksir arus kasnya harus tepat per tahunnya. Kemudian tingkat bunganya gitu ya. Mau menggunakan tingkat yang mana gitu. Harus disepakati, jangan apa namanya, jangan semau-maunya sendiri. Ya. Tadi diberikan contoh kalau mau mengukur misalkan proyek ini menguntungkan atau tidak, kan itu kan harus akurat informasinya sehingga bisa menghasilkan apakah proyek ini diterima atau tidak. Itu dari mana itu informasinya? Oke, dari net present value. Net present value itu kan hasil dari pengukuran. Yang positifnya itu yang berapa? Ini harus akurat, ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga ketika kita mau itu tadi intangible asset atau tangible asset, bagaimana suatu perusahaan startup itu kita nilai punya intangible assetnya sekian miliar gitu. Sekian miliar, padahal kantornya itu hanya garasi 3x4 misalkan. Dengan laptop 2 misalkan ya. Nah, ini juga harus benar. Nah, tapi di dalam akuntansi sekarang kita untuk mengurangi kesewenang-wenangan atau subjektivitas dari pengukuran yang salah, kita sudah punya PSAK 68 ya untuk menentukan current value suatu aset